Anggota MK ini buang dong. Majelis Tolong dia tuh. Dari sana kan nanti. dan pengurus pada kita sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul di masjid sebagai tempat terlaksana pengajian rutin dimanfaatkan oleh Forkomas Makassari dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Guru kami Ustaz Bahtiar Nasir LCMM yang berkenan dapat memberikan tausiahnya di majelis ini. Mudah-mudahan kita dapat mengikuti dengan tekun sehingga beliau tekun sampai menjadi pengetahuan yang bagi kita semua. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah dan selanjutnya kesediaan yang menghadiri kegiatan pengajian ini, dan kami menghimbau agar kiranya kegiatan ini seperti wahana untuk penyegaran semangat keagamaan kita dan menunjukkan iman agar kita dapat menjalani hidup dan kehidupan yang pada jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya baca ini, saya akan menyampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Kajian hadis Nawawi Selasa malam Gada Mirip bersama Ustaz Akif Sainang MAG. 2. Kajian subuh rutin bulan setiap pekan pada saat subuh kan pertama Dr. 2022 atas majelis. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua BKN Masjid An-Nawawi. Selanjutnya sambutan dari Ketua Forkomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Pak, kalau salah tetap harus semangat ya, walaupun udah top tua ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamal bayan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Syukur dirahmati Allah, hadir juga di sini para pemimpin daerah, juga ketua RW 1, RW sampai dengan RW 10 dan RW 1 sampai dengan RW 10 terus tetap hadir, teman-teman DKM terus tetap hadir dari mulai RW 1 sampai dengan RW 10 serta pengurus Majelis Taklim. Ibu-ibu juga tetap semangat Bu ya. Bu semangat Bu, semangat Bu ya. Ya semangat ya. Dan teman-teman pengurus Forkomas mudah-mudahan terus mendukung saya dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah. Hari ini tema kita akan disampaikan oleh Pak Ustaz Ustaz Nasir, yaitu bekal pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah tema yang akan disampaikan, dan terakhir akan ada satu santunan dari Yamaha dan dari Nur untuk peduli, sekali lagi peduli yang akan ini akan haknya investasi kita berinvestasi nanti di yaumil akhir, peduli terhadap sesama. Hanya itu yang kami sampaikan. Dan yang terakhir, karena
tanggal 1 itu adalah tanggal merah dan banyak tidak ada kegiatan. Masuk nanti tanggal 8 kita berada di Masjid Baitur Rahim. Dari guru kita Kiai Haji Bahtiar Nasir LC MM, pada beliau dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Asyukurulillah wa syukurulillah, summa syukurulillah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka anta Allah, bi annaka anta Allah, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, wa anna Muhammadan abduka wa rasul. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'mah wa afiyah wa sitr, fa atimma alayya ni'mataka, fa atimma alayna ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman mazida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmah allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Allahumma qina syuhha anfusina waj'alna minal muflihin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, khususnya kepada ada dua nih yang ingin saya sapa di sini. Yang pertama yang offline. Yang offline hari ini dari Jamaah Forkomas, Forum Komunikasi Antar Masjid Semalakasari, yang usianya sekarang sudah sekitar 21-an kira-kira sekarang, 2000-an kira-kira. Ya, sudah terasa. Saya ingat betul kita berbincang mendirikan ini sejak awal. Dan Pak Haji Bardi saat itu duduknya juga masih tegak, sekarang sudah harus pakai kursi. Alhamdulillah. Diberikan kesehatan. Pak Eman, Pak Toto, seluruh pengurus masjid. Udah berapa masjid sekarang? 29 ya? Persis 28. Bapak-bapak RW, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya muliakan. Yang kedua yang saya sapa, yang setiap pagi juga berjumpa sama saya, dari semua sahabat kuliah semangat pagi yang kita adakan sejak pandemi.
itu sejak 15 Maret sebetulnya 2020, terutama sejak puncak-puncaknya pandemi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudari kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tergolong sebagai syuhada. Amin. Amin. Baik. Tema yang saya pilih pada pagi hari ini ya menyemangati kita semua. Tapi jangan sampai lupa tentang udah nggak ada PPKM, tidak lagi protokol kesehatan, karena varian baru sedang mengintai kita semua. Tetaplah pada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena negara-negara tetangga juga masih bingung kok Indonesia bisa ya. Padahal udah pokoknya semuanya. Itu karena apa ya kira-kira? Sementara Singapura, ya Malaysia, yang masyarakatnya lebih sedikit, apalagi Singapura yang sangat disiplin dan punya pengalaman, masuk belum bisa keluar juga dengan situasi yang berat. Dan mudah-mudahan semuanya akan baik-baik saja, negara-negara tetangga kita dan di dunia, insya Allah. Dan mudah-mudahan yang bisa pergi haji dimudahkan berangkat haji. Dan yang belum berangkat mudah-mudahan diberikan rezeki segera berangkat. Dan harus cukup berangkat. Ya, makanya cari duit yang banyak Bapak-bapak untuk bisa pergi haji. Bapak-bapak kalau banyak duit biasanya ngapain? Senyum-senyum. Masuk langsung senyum, ketawanya lagi orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita menyemangati kita semua pagi hari ini adalah tentang bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kepada inti jawabannya. Apa Ustaz? Begitu kan? Apalagi ibu-ibu tuh kalau ada judul yang kira-kira bertanya-tanya pasti maksudnya apa nih? To the point saja, betul nggak Bu? Iya. Nggak kelihatan sih ibu-ibunya ya. Tapi udah kedengeran suaranya. Dan insya Allah masih sehat-sehat, segar-segar ya. Baik. Jawabannya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim di dalam surah Al-Fajr. Mulai dari ayat 27 ya sampai akhir. Sama-sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Baik, itu yang ingin saya berikan pada kesempatan berbahagia ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi jawabannya adalah apa bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pantaskan diri agar bisa dipanggil sebagai an-nafsul mutmainnah. Itu poin pentingnya. Memantaskan diri agar cocok dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang. Tenang dengan apa? Ya dengan iman kepada Tuhannya, dengan yakin pada janji-janji Tuhannya. Ada banyak penjelasannya dalam tafsir, tetapi supaya ringkas dulu. Ini kan buat yang kepo, yang pengen tahu banget di depan dulu, supaya materinya sudah selesai. Sehingga kalau di sini ketiduran gak dosa ya. Cuma kelewatan aja. Wahai jiwa-jiwa yang telah tenang. Ini poin pertama. Kalau kita sudah dipanggil, dan mudah-mudahan semuanya sudah dipanggil dengan kalimat itu oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-harinya.
Dan mudah-mudahan juga yang terpilih. Nanti kapan sih kalimat ini diucapkan? Memang ada beberapa penjelasan para ulama dalam tafsir. Ada yang mengatakan ketika akan meninggal dunia, ada yang mengatakan juga ketika di dalam kubur. Tapi kalau dalam rangkaian surah Al-Fajr, ini nanti pada saat di Yaumil Mahsyar, pada hari pengumpulan, ketika dikumpulkan. Irja'i ila rabbiki, wahai jiwa-jiwa yang telah tenang, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, radiyah, dengan penuh keridhaan, mardiyah, dan mendapatkan balasan ridha dari Allah. Lalu selanjutnya, fadkhuli fi ibadi, yang menyebabkan kamu bisa wadkhuli jannati, masuklah ke dalam golongan hambaku, dan setelah kamu masuk menjadi golongan hambaku, jadilah kau yang masuk ke dalam surgaku. Ini kesimpulannya pada hari ini. Nah, sekarang untuk memantapkan materinya, kemarin anak saya cerita, suami dibunuh sama istrinya yang schizofren karena ada gangguan orientasi realita. Setelah diusut-usut nih, kenapa tiba-tiba nih si laki ini mati mendadak? Dari keluarga almarhum cari tahu. Ini peristiwanya terjadi di RSCM ketika anak saya sedang bertugas. Cari-cari tahu, ternyata setelah diusut yang membunuh adalah istrinya. Mungkin kesel kali sama lakinya ya. Bagaimana cara membunuhnya? Ketika ditanya, tapi saya kesel. Terus dia kasih aja uang tidur yang banyak. Dan dia melakukan itu tanpa ada rasa bersalah. Bisa lakukan aja, nggak ada rasa bersalah. Jadi kalau dibawa ke polisi, diuji oleh polisi itu. Kenapa? Karena dia menderita gangguan orientasi realita. Jadi nggak bisa membedakan gitu kira-kira mana yang realita, mana yang tidak realita. Kalau bahasa medisnya, ini saya coba bacakan sedikit ya. Ini karena tahun 2021 huruf banyak yang kecil, jadi saya pakai kacamata. Gangguan orientasi realita adalah ketidakmampuan individu dalam menilai, berespon pada realita, dan ketidakmampuan dalam membedakan rangsangan internal dan eksternal. Jadi selalu gagal. Gangguan orientasi realita adalah ketidakmampuan membedakan lamunan dan kenyataan. Antara ibu sama kenyataan nggak bisa bedakan. Kira-kira di dunia ini banyak nggak manusia kayak gini kalau tidak di sudut pandang akhirat? Nah, nanti kita jelaskan di surah Al-Fajr. Misalnya di dalam Al-Fajr dikatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu fil hayat. Nanti di akhirat nih, Bapak Ibu, akan banyak naudzubillah yang disinggah insyaallah. Nanti di akhirat akan banyak orang bicara begini. Yaqulu, mereka berkata, ya laitani, aduhai seandainya, berandai-andai. Qaddamtu, dulu semua perbuatan saya yang dulu itu lihayati al-yawm, untuk kehidupan yang realita hari ini, yaitu di akhirat. Artinya dulu orang-orangnya di dunia mengalami gangguan realita. Yang dikejarnya dulu nih bapak-bapak ibu sekarang yang sudah pensiun ya bahasanya, pensiun. Dan yang udah pensiun,
yang dulu pernah salah gitu ya, sekarang mulai sadar, tapi belum terlambat. Ada sih yang terlambat. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, ayat sebelumnya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu ada orang yang baru ingat, baru sadar, oh ternyata jahanam itu ada ya. Dulu saya kalau ada orang ceramah tentang neraka, saya kesel banget di kantor. Ada nggak yang begitu? Dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat. Saya tuh kesel banget kalau ada orang ngomong tentang hal haram. Cobalah bicara agama tuh yang asik-asik aja gitu. Jangan ngomongin neraka. Saya tuh kesel banget. Nanti di akhirat baru sadar. Waji ayyuma idzin di jahannam, ayat sebelumnya ya. Menghafalnya mundur di berarti ya. Waji ayyuma idzin di jahannam. Pada hari itu nanti neraka itu bukan kita yang datangi. Apa Ustaz Hakim artinya? Waji ayyuma idzin. Dan didatangkan yauma idzin pada hari itu. Jadi bukan kita yang mendatangi, bukan manusia yang mendatangi neraka, bukan si kafir yang mendatangi neraka, tetapi neraka yang didatangkan. Jadi nanti di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan dengan 3 kelompok. Kelompok pertama orang-orang beriman semua. Kelompok kedua orang-orang ashabul a'raf yang belum jelas statusnya, karena selalu nggak jelas positioningnya biasanya. Nggak jelas statusnya surga atau neraka. Dan yang ketiga orang-orang kafir. Kalau jemaah Forkomas dan jemaah KSP semuanya, insya Allah golongan yang mukmin mudah-mudahan. Jauh di sana golongan orang kafir. Nah, neraka didatangkan itu dari arah si orang kafir. Neraka didatangkan kepadanya, dia baru sadar. Ketika suara menyeramkan, gelegak, api neraka sudah mulai menjilat, menyentuh, panas mulai terasa dan sangat menakutkan. Dia baru ingat, baru sadar, ternyata neraka itu. Tapi Al-Quran bilang wa anda lahul dzikra, telat, kira-kira bahasa sekarang. Udah gak ada gunanya ingat, sadar pada hari. Kenapa bisa terjadi? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, karena dulu di dunianya gagal orientasi realita. Dia tidak bisa membedakan mana lamunan, mana kenyataan. Ini biasanya menimpa orang-orang yang kena kejiwaan schizophrenia. Ya warahmatullahi. Mudah-mudahan sampai di sini ceritanya orang-orang di sini orang-orang yang sadar semuanya. Bahwa kita semua bakal mati, benar nggak? Ya di sini almarhum Bapak Haji Agus ya. Udah berapa? Kalau di Forkomas kemarin yang wafat karena COVID berapa orang yang 5 yang kelihatan kali ya, yang tercatat ya. Kita doakan semoga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga demikian yang akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, jangan salah bekal. Jangan gagal fokus. Karena ada orang gagal fokus di akhiratnya ternyata baru sadar, tapi anna lahu dzikra. Untuk apa sadar? Bukan pada waktunya. Telat mau meyakini akhirat tapi sudah pada tempat dia nggak bisa kembali lagi. Alhamdulillah. Nah, pikir-pikir ya, kalau kita lihat kita nih, saya mau tanya, kalau lagi sholat, Allahu Akbar, prosentase banyak ingat Allah dengan nggak ingatnya banyakan mana? Ya Allah, padahal nggak punya lagi
katanya sholatnya sedang menghadap ngomong aja nggak sadar, kayak orang ego. Inna sholat di rusuk di rumah yang mematu, tapi ingat kunci. Ya Allah, tadi keluar rumah sholat subuh belum kunci rumah. Bahkan saking kagetnya gitu kan, melihat kantong yang ada bersih. Jadi antara realita dengan lamunan, sebetulnya dia ini berasa nggak sih sedang menghadap Allah atau tidak? Nah sekarang yang ingat, kira-kira ingatnya berapa persen? Kira-kira. Dan dari 1 sampai 10 ingatnya berapa? 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah sama saudara 7 lah. 3-nya nggak sadar misalnya. Nah tingkat kesadarannya kalau kita prosentasekan, Allah itu agung nggak di dalam hatinya, dan seberapa agung Allah di dalam hatinya? Atau biasa-biasa aja? Wah kalau diukur pakai gini malah menyusup lagi. Kenapa? Ada nggak Bu? Orang lagi sholat tapi kesel. Sholat tapi marah, ada nggak? Sholat tapi inget nih, tiba-tiba lagi sholat tapi keinget. Tega banget ya laki gue ngomong begitu sama gue. Kesel gak Bu? Pernah keinget dalam sholat gak? Pernah. Jadi sholat dalam keadaan kok bisa ya? Jadi gagal fokus sehingga dia tidak pada posisi realitas sebetulnya. Jadi hanya dalam lamunannya. Makanya doa iftitahnya jangan itu aja. Coba 1, 2, 3 baca doa iftitah. Mulai. Yang keras. Saya minta yang keras. 1, 2, 3. Yang keras. Ada yang apa-apa baik, ada lagi. Wajah tu aja ya, ada lagi. Dia buat sekali-kali supaya sadar sholatnya nggak ngelamun terus, gara-gara nggak tambah hafalan doa iftitah, tambah yang ujungnya a'udzubillahi minasyaitonir min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Itu kira-kira apaan tuh Ustaz? Nah lo bacain bakal balik nanya, pendatang baru di bid'ah. Itu loh yang depannya Allahu Akbar kabira 3 kali ya, walhamdulillahi katsira 3 kali, baru baca subhanallah mutawasilah sekali. Nah, tiga-tiganya diulang 3 kali ya, dari awal dari ujungnya. A'udzubillahi minasyaitonir, aku berlindung kepada Allah, min nafthihi, dari bisikannya, wa nafthihi, tiupannya. Jadi yang lagi ngelamun itu sebetulnya lagi diapain sama setan? Tiup, kemudian dibisikin, kemudian tiup tuh bara api marah sama lakinya tadi. Sujud tapi marah, gimana coba tuh? Kurang setia apa gue sama dia? Kok bayarannya cuma segini? Waham sini, dan dari gangguannya. Jadi dalam sholat seringkali orang-orang juga gagal menghadapi realitasnya, orientasi realitas. Nah sampai di sini secara ringkas supaya nyambung aja ya. Agar kita tidak menjadi orang yang gagal memahami atau orientasi realitas, sehingga kita bisa membedakan mana yang gangguan lamunan akibat bisikan setan, tiupan setan, dan gangguan setan, nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. Itu perlu. Makanya kalau satu hari ibu-ibu lagi duduk bapak-bapak, tiba-tiba kok kayak kehilangan orientasi, maunya marah atau aneh-aneh pikirannya, langsung baca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi. Rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Itu bacanya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari gangguan setan dan proteksilah aku agar setan tidak hadir
kepadaku, aku tidak didatangi oleh setan. Nah, karena gangguan-gangguan itu terjadi selain dari dalam diri kita sendiri yang gagal fokus menghadapi hidup, dan gangguan setan juga yang begitu kuat dengan 3 serangan: bisikan, tiupan, dan gangguan. Kita harus senantiasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ditingkatkan dari diri kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal-bekal penting dan jenjang-jenjang spiritual penting yang harus kita jalani. Misalnya, ada yang mau hidupnya fokus kepada Allah terus di sini? Mau saya kasih bekalnya? Mau. Saya kutip dari kitabnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, Qutbul Auliya kata Ibnu Taimiyah pada zamannya. Beliau rahimahullah berkata, barang siapa yang ingin hidupnya selalu fokus menghadap Allah, hendaklah mengingat yang 3. Hatinya harus selalu terfokus pada yang 3. 1, ada perintah yang harus dijalankan. 2, ada larangan yang harus ditinggalkan. Tapi ini tidak cukup. Masih suka kesel kalau begini. Kalau mau sempurna hatinya, ada yang 3, meridhoi setiap takdir-takdir Allah. Nah, itu dia Ustadz yang berat. Coba sebutkan 3 bekal hati orang-orang yang hendak menghadap Allah hidupnya selalu. 1, lagi nggak ngelamar kan ya? Ada perintah yang harus dijalankan. 2, larangan yang harus ditinggalkan. Yang 3, ada takdir yang harus diridhoi. Coba itu bahasanya, ikuti bahasa ridhonya, karena radhiyatan mardiyah nanti ujungnya. Sebutkan 3 bekal hati agar hati ini selalu fokus menghadap Allah dan tidak gagal orientasi realitas, dan selalu fokus hidupnya ke Allah. Insya Allah rezekinya dicukupi, hidupnya bahagia, pensiunannya produktif dan bahagia insya Allah, dan selalu siap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan kesepian hidupnya. Apa itu? 1, ingat-ingat ada perintah yang harus. 2, ada larangan yang harus di. Yang 3, ada takdir yang harus diridhoi. Kalau hati ini selalu sadar dengan kondisi itu, insya Allah sudah punya cukup bekal agar kita tidak termasuk orang yang telat menyadari nanti sampai di akhirat, dan kita tidak termasuk orang yang menyesal. Coba nih, dulu lebih disiplin mana, ikut perintah kantor dan atasan atau perintah Allah? Lebih disiplin mana, untuk profesinya atau untuk Allah? Saya tidak ingin membenturkan, tapi coba ingat-ingat. Nah, karenanya pada hari ini insya Allah hidup dengan semua tantangan ini, termasuk cara kita membawa bangsa kita, menjayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak akan pernah diombang-ambingkan dalam hidup ini. Bersama Islam dan umat Islam, insya Allah Indonesia akan senantiasa dalam kondisi baldatun thayyibatun wa rabbun. Asal di dalam hati umat Islam ada 3. Yang pertama apa? Ada perintah yang harus. 2, ada larangan yang harus ditinggalkan. 3, ada takdir yang harus. Ustaz diulang-ulang terus. Ya memang harus diulang. Kalau nggak diulang, lewat, lupa. Ini baru bekal hati untuk berangkat. Nah, pertanyaan
bisa istiqomah nih, karena sering ada gangguan-gangguan di tengah jalan kan, antara perintah Allah dengan keinginan sendiri, dorongan-dorongan dari dalam, gangguan-gangguan dari setan. Kadang kita dibikin tuli oleh setan, dibikin buta oleh setan, digangguin oleh setan. Selain dari dalam diri kita memang juga punya potensi untuk menyimpang, maka kita perlu energi dua lagi ke depan. Kalau mau hidupnya cerah ke depan, terang gitu, nggak kayak orang gelap. Kalau ditanya Allah gelap, terang terus ke depan, cahaya hidupnya menuju Allah itu terang. Ada tinggal tambah dua lagi. Apa itu? Yang pertama, yakini dan benarkan semua janji baik Allah. Yang lain ignore. Nggak ada yang paling baik, paling benar janjinya selain janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa kita kalau baca Sayyidul Istighfar. Apa doa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sampai di sini. Kalau ingin menjadi orang yang tidak gagal orientasi melihat realita, sering-sering baca Sayyidul Istighfar. Karena ketika kita membaca itu, kita selalu posisikan diri dengan benar kan? Salah. Siapa mencipta kita? Allah kan, benar kan? Wa ana 'abduka, benar kan? Tetapi tambah lagi wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika. Ini kalau paham yang dibaca. Cuma ngomong-ngomong, kalau baca Sayyidul Istighfar banyak realitanya atau ngelamunnya. Padahal isi daripada Sayyidul Istighfar ini dahsyat sekali. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampuku, setotalitas potensi yang kumiliki, aku akan membenarkan semua janji-janji baikmu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau pengen terang terus, ini kita lagi jalan di kegelapan. Nanti di padang mahsyar digambarkan begini Pak. Di mahsyar nanti, setelah bumi digulung, kemudian rata, kemudian manusia dikumpulkan dalam yang lightingnya, senternya itu cuma sebesar lalat atau sebesar serangga-serangga kecil. Orang kalau kayak gitu bisa jalan nggak? Pernah lihat mainan anak-anak yang laser merah kecil itu? Di hutan gelap, senternya pakai laser gitu yang kecil gitu. Bisa ngeliat jalanan? Tapi ada yang setiap ke masjid doa minta cahaya. Apa doa ke masjidnya? Allahumma ja'al. Kalau jamaah kemas dari masjidnya, kalau menuju masjid yang dituju baca doa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi nafsi fi sam'i wa fi basari. Terus lanjutkannya wan yamini nura wan shimali wa min baini, dia dulu dari depan, kanan, kiri, belakang, ya, dari atas dan dari bawah semua. Ada orang cahaya dari kanan dan kiri yang terang sekali hidupnya. Mau gak yang terang kayak gitu? Mau banget atau mau doa? Kalau cuma mau doa gak bisa. Karena untuk bisa mendapatkan cahaya itu emang effortnya, usahanya harus kencang. Mau doa atau mau banget? Kalau cuma mau doa gak akan kuat. Karena untuk mencapainya butuh sabar yang sangat berat. Apa itu? Dua tadi. Benarkan semua janji baik Allah dan takutlah pada ancaman Allah. Nah, dalam kondisi tantangan hidup ini, dengan semua ancaman-ancaman yang ada yang menimpa kita, kalau kita nggak punya modal tawakal yang kuat kepada Allah, ya, apalagi
apalagi Ustaz Bakhtiar Nasir dengan semua dinamikanya. Kalau kurang-kurang kuat tawakal kepada Allah, nggak percaya pada janji Allah, baik janji baiknya maupun ancamannya, maka hidupnya akan stres, dipenuhi rasa sedih dan takut. Namun orang-orang yang sudah punya 3 tambah 2, 3 tambah 2 itu apa tadi? Membenarkan janji baik Allah. Yang kedua, takut pada, fokus pada itu. Insya Allah nanti di akhiratnya tidak termasuk orang yang ya laitani qaddamtu li hayati. Sudah cukup bekalnya dia. Kenapa? Karena di dunia sudah radiyah. Apapun takdir Allah, walau itu menyakitkan pada awalnya, walau itu menyedihkan pada awalnya, saya berbelasungkawa kepada seluruh jamaah yang kehilangan orang-orang yang dicintainya di masa pandemi ini. Ada yang kehilangan anaknya, ada yang kehilangan suaminya, ada yang ditinggalkan istrinya. Tidaklah mudah ya hidup, apalagi di mana satwa tanpa istri. Makanya anak-anak ini yang punya orang tua sepuh, coba pikir baik-baik, kenapa Rasulullah itu celakalah anak punya orang tua sepuh tapi gak bisa masuk surga. Adalah anak-anak yang tidak punya perhatian kepada orang tuanya di masa Tuhan. Itu pun orang tua sudah sendiri, sudah sepuh, masih digelendotin, dimintain terus. Yang gantian nyetornya. Ini belum warisannya juga udah dihitung. Ya, orangnya masih hidup, kalau udah mati, udah meninggal dunia memang harus cepat dibagikan. Tapi ini masih hidup, udah dikejar-kejar, udah digadai bahkan. Ya Allah, neraka kayak begini. Maknanya adalah bahwa sebelum kita telat, supaya tidak gagal orientasi kita di dalam hidup ini, maka selalulah benarkan Allah, baik perintahnya, larangannya maupun takdirnya. Kalau perlu sampai pada tingkatan yang kita ridho. Namun kalau mau terang terus hidup ini, mantap, tawakalnya itu kuat, sabarnya itu kuat, pegang yang 2. 3 tambah 2. Yang 2 yang pertama apa? Benarkan semua janji baik. Misalnya, wujuh yawma idzin na'imah bisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha terus sampai situ. Ada orang nanti yang wajahnya berseri-seri di akhirat nanti. Itulah orang-orang yang radiyah, mardiyah. Karena sejak di dunianya dia selalu membenarkan janji baik Allah. Tapi ada orang yang tidak takut pada ancaman Allah. Gimana kehidupannya? Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin laysa lahu ta'amun la yusminu wa la yughni min ju'. Sampai di situ. Tadi ujung-ujung naimanya sudah. Ini saya dekatkan di Al-Fajr dengan Al-Ghashiyah. Ini munasabah. Saya sedang bertafsirkan sebetulnya munasabah antara ujung ayat dengan awal ayat. Ujung surah dengan awal surah.
supaya memang begitu tafsirnya. Jadi orang-orang yang tidak membenarkan ancaman Allah, nggak takut sama ancaman Allah, ya kalau sekarang ini ya tahun baru lah ya apa macam-macam ya kelakuan orang-orang ya. Mau usah ditanyain lah urusan-urusan kayak gitu sama saya, nggak penting, kita bikin akhirat aja. Yang di WA nggak usah ditanyain. Ya misalnya itu Nabi saja mengucapkan selamat Natal, itu Qurannya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ya Allah, kelewatan banget tafsirnya nih. Salamun alayya, selamat untukku di hari kelahiranku, bukan begitu tafsirnya. Berarti Isa mengucapkan selamat, bukan yang itu tafsirnya. Artinya dia tuh mengalami gangguan sejak lahir sampai dia matinya, banyak fitnah. Maka Allah selamatkan Isa. Nanti baca tafsir, makanya gak usah tanya yang di WA nanti. Tapi karena ini banyak yang nanya, supaya gak belibet lagi otakmu. Benarkan saja janji baik Allah, nggak usah sok keminter. Keminter itu apa ya? Takutlah pada janji-janji Allah. Apa itu? Apa janji Allah? Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Ada orang pada hari itu tertunduk, malu, hina, takut, putus asa karena sudah pasti bakal masuk ke dalam neraka. Jangan kalau udah dilihat, udah merasa khasyah, hamilatun nasibah. Dia berusaha kerja keras, gak bisa masuk neraka, gak ada gunanya. Enggak akan ada yang bisa lolos pada hari itu. Tasla naran hamiyah, dia jalan menuju api yang panas. Sampai di lokasi, apa welcome drinknya? Tusqa min ainin haniyah, diberi welcome drink, soft drink, minuman selamat datang yang panas mendidih. Bahkan tangannya tidak bisa menghindari tangannya sendiri. Mulutnya tiba-tiba mangap-mangap, nenggak-nenggak, nenguk berulang-ulang air soft drink. Sampai memotong-motong ususnya, saking panas. Itu fenomena orang yang kalau dilihat asbabun nuzul ayat ini turun pada periode Mekah, karena mereka mengingkari Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak percaya pada janji baik Allah, dan tidak takut pada ancaman-ancaman Allah. Minuman dan makanannya pun azab buat dia. Laisa lahum ta'amun illa min dhari. Makanannya duri semuanya. Mungkin duri bahasa Indonesia dari bahasa Al-Quran juga. Laisa lahum ta'amun illa dhari, itu duri. Jadi yang gak suka dengan bahasa Arab gak apa-apa aja. Dia harus cari kata ganti duri berarti ya. Lancip apalah bilangnya. Illa min dhari, yang kualitas makanannya sebagaimana yang dia lakukan di Indonesia. La yusmiru wa la yughni min ju'. Sampai di sini. Ya warahmatullah. Bekal apa yang harus kita persiapkan dalam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pantaskan ini menjadi orang yang sudah senang dan tenang dengan semua perintah-perintah Allah, dengan semua larangan-larangan Allah, dan bahkan meridhoi semua takdir-takdir Allah. Jadi nggak boleh lagi ada yang sedih, yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Insya Allah nanti meninggal dunia akan diperjumpakan lagi dengan orang-orang yang pernah ditangisi. Senang nggak meninggal kalau begitu? Jadi saya mau nanya, meninggal itu sebetulnya harusnya sedih atau senang? Saya mau bilang begini, dengerin. Nanti kalau kita meninggal, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang dulu pernah kita tangisi waktu dia meninggalkan kita, dan kita akan berjumpa dengan dia yang kita cintai.
Senang nggak? Alhamdulillah senang kan? Pak Haji Badri akan ketemu dengan almarhumah insya Allah. Senang nggak Pak? Senang. Jadi meninggal senang nggak Pak? Gimana sih ambigu kayak gitu? Atau gini, kita akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Senang nggak? Jadi meninggal senang nggak? Kita akan berjumpa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Senang nggak? Terus tadi waktu saya bilang ini kenapa kurang senang sih? Ini kurang semangat. Saya mau nanya, kenapa banyakkan janda sama duda? Kenapa? Ada Pak RW? Pak RW harus dia data. Pak RW, Bu RW di RW-nya banyakkan janda atau duda? Toto, Pak Toto banyakkan janda atau duda? Janda. Kenapa? Bukan ulama suaminya. Karena laki-laki itu bininya meninggal kawin lagi. Sementara janda setia. Betul nggak Bu? Banyakan mana yang kawin lagi, janda atau duda? Karena laki-laki itu lemah. Tapi kadang-kadang sok kuat gitu kan. Laki-laki minum obat kuat gara-gara mau ada pisang. Pak, ada laki-laki ini minum obat kuat untuk menghadapi siapa? Menghadapi perempuan ya. Jadi laki-laki itu lemah atau apa? Lemah kan sebenarnya. Ngingetin aja. Dasar anak muda salah jawab. Kenapa laki-laki minum obat kuat ya? Untuk menghadapi janda. Baik. Jadi orang-orang yang bakal selamat hidupnya adalah orang-orang yang senantiasa membenarkan janji-janji baik Allah dan takut pada ancaman. Insya Allah kelar hidup kita kalau 3 tambah udah kelar insya Allah. Terang mantap hidupnya. Apa yang 3 itu? 1. Ada perintah yang harus. 2. 3. Ya, ada perintah yang harus dikerjakan, larangan ditinggalkan, takdir yang harus di. Tapi kalau mau terang mantap ke depan ada 2 lagi. Yang pertama, membenarkan janji baik Allah. Yang kedua, takut pada ancaman. Sudah. Coba didalami surah Al-Ghasyiyah dan surah Al-Fajr. Itu ya. Insya Allah kalau ini yang menjadi pegangan hidup kita, bekal-bekal hidup kita, insya Allah wafat dalam keadaan radiyatan dan semua akan dimasukkan ke dalam golongan Allah yang saleh. Makanya sering-sering berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Minta. Insyaallah selama bergabung dengan Forkomas jadi golongan orang saleh dan saleh. Selama terus bergabung dan terus di mana ada kajian Forkomas datang, ya, insya Allah mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan digolongkan hamba Allah yang saleh. Dan kalau begini terus berbuat baik, ya, kita harus menghargai saudara-saudara kita yang Natalan, kita harus hargai, kita harus hormati. Sepakat? Cuma akidah tetap akidah. Jelas? Jangan mau diadu domba, setuju? Jangan mau diprovokasi, setuju? Siap menjaga Malakasari? Kita damaikan Malakasari? Gak mau ada yang ribut-ribut, setuju? Bagus kalau udah damai-damai kita di kampung. Insya Allah kalau
itu, ya insya Allah negara kesatuan Republik Indonesia kita akan kuat dan jaya. Allahumma baik, saya kira ini saja. Bagi jamaah-jamaah KSP yang biasanya berzikir pagi bersama saya, insya Allah tetap dilanjutkan ya setiap hari. Nah, jamaah juga yang sekarang di Forkomas, saya sebetulnya online tiap hari. Seminggu itu 7 hari. Seminggu itu 7 malam, seminggu itu 7 pagi. Bahkan bukan cuma di YouTube dan Facebook, pakai Zoom tiap hari. Sebulan 30 hari. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz Baktiar nggak pernah muncul, gue colok betul. Muncul tiap hari. Sebulan berapa? Bukan 28, 29, 30. 1 tahun 364. Cuma Idul Fitri yang libur. Selebihnya nggak ada libur. Setiap hari. Dan alhamdulillah semua program-program itu dirasakan oleh masyarakat. Yang hadir mungkin kalau yang Zoom lebih dari 1000 lah minimal. Ada program banyak yang sembuh menulis mushaf itu sampai rata. Ya Pak Haji Badri, ibu-ibu, bapak-bapak, itu yang tadinya migrain gara-gara nulis menghatamkan menebalkan mushaf itu dia sembuh. Yang frozen shoulder, yang Parkinson, saya juga nggak tahu tadi niatnya bikin program itu selama pandemi agar mendapatkan ridho Allah, mata melihat Al-Quran, tangan menulis Al-Quran, bibir mengucapkan Al-Quran. Niatnya supaya jamaah ini yang bergabung menulis mushafku ini seperti para sahabat Nabi, para penulis wahyu gitu. Kan kalau sudah tua walaupun dulunya hafal agak-agak lupa ya. Kalau nulis kan nggak hilang. Yang nggak bisa baca Quran menebalkan bisa nggak? Bisa baca. Lama-lama jadi hafal. Niat saya itu tadinya, tapi ternyata malah yang suka pusing migrain jadi sembuh. Bahkan ada yang keluar makhluk jahat di dalam tubuhnya. Enggak, itu tadinya tujuannya. Mengisi pandemi agar kita senantiasa bersama firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga zikir setiap harinya. Saya membimbing itu selain motivasi paginya. Nah, kalau mau ikut ya ada, insya Allah di channel saya di Baktiar Nasir tiap hari. Dan nanti di channel itu ada linknya juga kalau mau tiap hari mau ngobrol, mau nanya, bisa tiap hari. Selama saya masih bisa. Hari ini saya juga akan berangkat ke Makassar. Sesibuk, secapek, saya nggak akan lanjutkan perjalanan sebelum saya tetap stay tune. Kalau saya harus bayar mahal, saya akan bayar mahal agar tetap bisa terus bertatap wajah. Jadi bukan sebulan 2 bulan sekali dalam performance. Kalau ketemu tiap hari tetap bisa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kita senantiasa berkiblat hati kita kepadanya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama membaca doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Semoga dengan baca doa Nabi Yunus semua jamaah Forkomas dan jamaah KSP semuanya beban-beban hidupnya diringankan oleh Allah. Semua hambatan-hambatan hidupnya dilapangkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua persoalan-persoalan yang membebaninya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mendoakan saudara kita jamaah Forkomas dan KSP semua yang sedang sakit, kita membaca doa Nabi Ayyub. Rabbi inni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi inni masani dhurru wa anta arhamur rahimin. Insyaallah nih yang sakit-sakit ya, dengan doa
juga yang saudaranya sedang sakit, orang-orang yang dicintainya sedang sakit, kita doakan sama-sama dengan barokah doa Nabi Ayyub ini. Allahumma Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sekali lagi, Rabbi inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Yang ketiga, ikuti saya, siapapun yang sedang sedih, yang sedang takut, yang sedang tertimpa musibah, yang sedang cemas, yang sedang gelisah, insya Allah dibuang semua dari perasaan dengan doa yang dibacakan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi indaka an taj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi walhamdulillahi rabbil alamin. Itu 3 doa, mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati semua. Yang rezekinya lagi sempit, saya doakan semoga lapang. Yang lagi sedih, mudah-mudahan dibahagiakan dan digembirakan. Yang sedang tertimpa musibah, mudah-mudahan diberikan pahala dan ganti yang lebih banyak. Mau dikasih pahala dan ganti lebih banyak kalau kena musibah? Baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Doakannya di sini, doakan temannya kena musibah. Ingat dulu, atau keluarganya dicintai kena musibah. Diniatin sudah dirinya atau keluarganya, atau ingat teman yang sedang kena musibah lagi susah. Insya Allah dengan doa ini musibah hilang dari temannya dan diganti yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahalamu dari balik musibah dan gantikanlah yang hilang dariku dengan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Saling mendoakan seluruh jamaah Forkomas, jangan cuma ketemu pulang gak kenal pulang. Ada baiknya di penghujung pertemuan sebelum pulang, seluruh jamaah Forkomas saling mendoakan satu sama lain dalam hati aja sambil jalan. Kalau kita sering mendoakan saudara kita, bidhahril ghaib, kita doakan nih saudara kita, bahkan orang yang menyakiti kita doain dia dalam hati. Dia nggak tahu malaikat di atas kita selalu hadir. Apa kata malaikat di atas kita dalam hadis yang sahih? Wala tabimithlim, buat kamu seperti itu juga. Kata Imam Nawawi, melihat hadis ini, kata Imam Nawawi, kalau mengingat hadis ini, doa kita yang kita doakan insya Allah diterima, atau mungkin juga tidak.
Tapi kalau mendoakan saudara otomatis malaikat ada di atas. Walaka bimithli. Maka sebaiknya doakan saudaramu dulu. Karena kalau kamu mendoakan saudaramu, kamu akan persis mendapatkan seperti yang kamu mintakan buat dia. Baru doa buat kamu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ketika kita berdoa seperti itu, malaikat bilang apa? Walaka bimithli. Walaka bimithli. Walaka bimithli. Buat kamu seperti yang kamu mintakan untuk saudara muslimin muslimat. Berapa itu jumlah muslimin muslimat? Hampir 2 miliar. Al-ahya minhum wal, yang amwat berapa banyak? Ya kalau yang hidup hampir 2 miliar, yang meninggal berapa miliar? Maka ada orang sekali doa, pahalanya besar sekali. Al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qadiyal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tausiah dari guru kita. Dan selanjutnya ada donasi dari Masjid An-Nur dan Hidayah PT Nyaman Indonesia